Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita membahas tentang masih di kasus Vina Cirebon. Inilah kesaksian lengkap dari Pak Suroto yang disebut lebih meyakinkan dan bisa dibalik kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Di mana kesaksian Pak Suroto ini bisa kita dengar melalui video cuplikan ini, saudara-saudara. Mari kita dengarkan sama-sama ya. Vina itu sebelum saya tolong, jaket itu udah numpang udah buat nutup kemaluannya. Jaket yang sama seperti yang digunakan oleh Eki? Betul. Jaket warna Putih biru itu? Ya. Oke, dengan lambang yang sama itu? Sama, itu? ya. Oke, terus setelah itu apa yang Bapak saksikan? Saya betulin celana dalamnya si Vina, ya, si korban itu, karena saya dulu nggak tahu ya, namanya itu si korban itu, karena posisi celananya tidak pas kayak kita pakai celana dalam semestinya. Oke. Gitu Om. Jadi saya naikin celana dalam, mohon maaf Pak ya, celana dalamnya melorot, tidak semestinya dia pakai kayak kita umumnya. Oke. Terus apa yang Bapak lakukan? Ya saya betulin teman nggak nyampe kayak orang kita pakai, asalkan naikin, udah itu saya tutupin kembali pakai jaket. Oke. Itu karena Bapak melihat bahwa kasihan dengan kondisi seperti itu. Betul, harus segera ditutupi ya Pak ya waktu itu ya. Dan Bapak harus melakukan tindakan itu. Orang lihat, orang pulang kerja kali Om ya, orang pulang kerja. Rame waktu itu Pak? Rame, cuman nggak ada yang berani nolong Om, nggak ada yang nolong. Dan Bapak salah-satunya yang sendiri, pertama memberikan pertolongan? Betul. Menyentuh korban-korban itu? Betul, saya sendiri yang pertama nyentuh korban. Nggak ada orang lain yang berani nyentuh korban. Nggak lama kemudian anggota polisi datang. Setahu saya juga dulu itu kecelakaan Pak, kecelakaan laka lantas gitu. Laka lantas ya Pak ya? Iya. Oke. Dan waktu itu Pak, apa yang Bapak lakukan kepada Vina? Ya sebelum mobil Ranger datang ya si korban perempuan ini saya papah terus Pak. Dan minta tolong, tak sabar, istighfar ya Dek, istighfar, sabar, istighfar terus. Tolong Pak, tolong. Iya, iki sama saya udah ditolong, tinggal nungguin mobil. Bapak sempat bertanya, kenapa Dek, ada apa? Enggak sempat nanya Pak, saya sendiri juga waktu itu gemeter sendiri. Berarti karena Bapak meyakini waktu itu saat itu murni kecelakaan. Ya Pak. Nah, waktu itu Bapak kemudian menolong Vina ya? Vina yang Bapak bawa atau sekaligus dua-duanya, Vina dan Eki ke rumah sakit? Semuanya bareng. Bersama dengan mobil Ranger polisi. Mobil Ranger polisi ya Pak ya? Betul. Oke, itu. Rumah sakit mana Pak? Gunung Jati. Betul. Jaraknya dari sini berapa jauh? Kurang lebih 15 menitan lah Pak. 15 menitan ya, 15-10 menit. Bagaimana Bapak menolongnya? Ya setelah si korban laki dinaikin, saya kan masih tetap megang perempuan. Nah, megang perempuan sampai rumah sakit masih tak apa-apa. Bapak terus? Betul. Sampai masuk ruangan? Sampai masuk UGD udah ditolong sama pegawai rumah sakit UGD. Waktu Bapak meletakkan di rumah sakit, masih bernyawa Pak? Masih hidup. Perempuannya masih hidup. Masih minta tolong aja terus, dan tolong. Oke, itulah dia saudara-saudara video cuplikan di mana soal Pak Suroto mengaku sebagai sosok yang pertama kali menolong Vina dan Eki usai dianiaya hingga tewas pada tahun 2016 silam. Pada saat itu Suroto sebagai petugas keamanan atau siskamling di desa sekitar Jembatan Talun ya, di Cirebon, Jawa Barat. Itu kesaksian dari Pak Suroto berbeda dengan apa yang selama ini beredar tentang pembunuhan Vina Cirebon. Di mana dari keterangan Pak Suroto, dirinya yakin tidak ada mel-mel atau siapapun yang membantu Vina dan Eki di TKP. Itu kan diberitakan sebelumnya ya, pembunuhan Vina dan Eki terjadi di jembatan flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016 ya. Muncul mel-mel mengaku membututi Vina dan Eki hingga menyaksikan dianiaya. Namun pengakuan mel-mel tersebut diduga berbohong. Bahkan kini diperkuat dengan kesaksian yaitu Pak Suroto ya, seperti video cuplikan yang kita sudah lihat tadi. Yang pertama kali yang menemukan jasad Vina dan Eki
Nah, Pak Suroto juga memastikan kalau Mel-Mel saat kejadian tidak ada di lokasi. Ia menegaskan bahwa saat itu hanya ada dirinya dan langsung memanggil polisi. Tidak ada Mel-Mel. Ngangkat korban laki bertiga aja, korban perempuan 3 aja. Saya dengan anggota kepolisian 2 orang, kata Pak Suroto itu di beberapa akun YouTube ya, pada Kamis tanggal 6 bulan 6 2024. Nah, namun tak ada satupun yang berani menolong hingga akhirnya Suroto datang. Suroto juga mengungkap kalau kondisi evakuasi saat itu hujan. Hujan deras karena darah mengalir mengikuti air di aspal, kata Pak Suroto. Diakui Suroto juga, saudara-saudara, kondisi Vina saat itu masih bernyawa bahkan sempat merintih meminta pertolongan. Eki sudah tidak bernapas, yang perempuan masih hidup. Dia yaitu Vina selalu minta tolong, kata Pak Suroto. Saat itu, kata Suroto, kondisi wajah Vina dan Eki seperti habis disiksa, saudara-saudara. Mukanya udah kayak kena benda apa, ngeri lihatnya, laki dan perempuan sama. Menanggapi kesaksian Suroto, mantan-mantan kabar eskrim, yaitu Pak Susno Duaji ya, mengatakan kesaksian Suroto ini lebih meyakinkan. Kesaksian Pak Suroto ini lebih meyakinkan karena didukung oleh 2 anggota Polri, didukung lagi perawat di rumah sakit. Bahkan Susno Duaji membandingkan kesaksian Suroto dengan Mel-Mel dan Aep. Kalau kesaksian Aep, Mel-Mel tidak kuat. Susno Duaji juga mengatakan kalau kesaksian Suroto ini bisa mengungkap kasus yang sebenarnya. Kesaksian Pak Suroto kalau benar, maka jalannya perkara ini akan berbalik 180 derajat, termasuk yang sudah disidangkan. Kata beliau lagi. Suroto juga mengatakan petugas keamanan atau Siskamling di desa sekitar Jembatan Talun mengaku sebagai sosok yang pertama kali menolong Vina dan Eki. Lalu Suroto berani bersaksi jika dirinya masih ingat jelas kejadian di malam hal tersebut, saudara-saudara. Saat itu Suroto sempat gemetaran, tak menyangka melihat kondisi Vina yang memprihatinkan hingga membuatnya tergerak untuk menolong. Adapun kejadian itu diketahuinya berawal ketika sedang patroli di sekitaran TKP ya, di mana dirinya menemukan jasad yaitu Vina dan juga Eki pada malam hari ya. Hari itu saya patroli keliling karena saat itu rawan begal di jam 10 sampai 11 malam. Jam 10 saya lewat, mutar balik ke flyover sini, saya melihat korban-korban tergeletak. Cerita Suroto saat ditemui beberapa awak media di jembatan flyover Talun ya, pada Rabu tanggal 5 bulan 6 2024. Dia pun lalu menunjukkan posisi tubuh Eki dan Vina yang ketika itu tergeletak di tengah pembatas jalan flyover Talun. Nah, lalu Suroto berani bersaksi jika dirinya masih ingat jelas kejadian di malam hari tersebut. Jam 10 malam bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Saya saksi, masih ingat betul. Lanjut Pak Suroto lagi, saudara-saudara. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan, di mana itu tentang Pak Suroto ya, kesaksian lengkap Pak Suroto yang disebut lebih meyakinkan dan bisa dibalik kasus Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton dan sudah support aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.